Episode 149. Laura terdiam menatap bayangannya di cermin. Sejak Marvel menyinggung tentang David, pikiran Laura menjadi kacau. Bayangan masa lalu perlahan kembali membayanginya. "Kamu kenapa?" Laura tersentak saat mendengar suara Marvel. Bayangan Ariana yang menangis meminta tolong padanya agar tidak diceraikan oleh Marvel dulu seketika sirna dari pandangannya. Aku gak apa-apa," jawab Laura sedikit terbata-bata. Marvel mengernyit, pria tampan itu merasa aneh dengan ekspresi tidak biasa istrinya. Laura juga terlihat seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Pelan-pelan Marvel mendekat pada Laura. Pria itu menghela napas dan membalas tatapan Laura lewat cermin yang ada di depannya. "Jangan bohong sayang, katakan padaku ada apa?" Laura tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Perasaannya sedang sangat tidak menentu. Laura percaya suaminya setia. Tapi bagaimanapun juga Riana adalah sosok yang pernah berhasil menumbuhkan cinta di hati Marvel, sosok yang pernah sangat dipuja dan dicintai oleh Marvel. Laura menghela napas, jika dirinya jujur Marvel pasti akan salah paham dan menganggap Laura tidak percaya padanya. Aku hanya sedang memikirkan anak-anak, aku takut mereka rewel atau nakal di rumah nenek." Marvel mengangkat sebelah alisnya. Tidak mungkin rasanya jika Laura memikirkan anak-anaknya nakal atau tidak di tempat neneknya, karena Marvel sendiri tahu Laura adalah orang paling hafal tentang trio kembar mereka. Marvel terus menatap Laura yang kemudian melengos tidak mau membalas tatapannya. Saat Laura bangkit dan hendak berlalu, Marvel menahannya dengan memeluknya dari belakang. "Jangan bohong padaku Laura, aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu." Laura menelan ludahnya. Marvel memang pria yang tidak bisa dengan mudah dibohongi. Katakan apa saja yang mengganggu pikiran kamu sekarang." Sejenak Laura menahan napasnya kemudian menghembuskannya dengan pelan. Memendam sendiri apa yang dirasakannya memang membuatnya sangat tidak nyaman. Apalagi juga sudah menyangkut tentang masa lalu Marvel dan Ariana. Rasanya sangat memenuhi dadanya sehingga terasa sesak. "Maaf," lirih Laura. Laura merasa bersalah karena mengingat masa lalu suaminya. Selain membuat dadanya sendiri terasa sesak, Laura juga yakin itu bisa membuat Marvel merasa tidak dipercaya olehnya. Marvel menghela napas pelan. Pria itu mengangkat tubuh ramping Laura dan membawanya menuju ranjang. Pelan-pelan Marvel membaringkan Laura di atas ranjang dan melingkupi tubuh ramping istrinya dengan tubuh kekarnya. "Dengar sayang, aku tahu dan bisa paham bagaimana perasaan kamu sekarang, dan sedikit pun aku tidak marah sama kamu. Aku hanya merasa kamu perlu tahu semuanya. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman nantinya," lirih Marvel. Air mata Laura menetes namun Marvel segera mengusapnya dengan lembut. "Tolong jangan menangis. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika sampai membuat kamu sakit sayang." Laura menggelengkan kepalanya. Marvel bisa mengerti dirinya tanpa Laura mengatakannya. Laura benar-benar merasa sangat terharu. "Aku percaya sama kamu," kata Laura lirih. Marvel tersenyum dengan penuh cinta. Marvel mendaratkan ciumannya di kening Laura, membuat Laura memejamkan kedua matanya, merasakan dalamnya cinta dan ketulusan Marvel padanya. "Terima kasih untuk kepercayaannya, aku akan menjaganya dengan sebaik mungkin sayangku." Mendengar itu, Laura langsung melingkarkan kedua tangannya di bahu Marvel dan memeluknya membuat tubuh kekar Marvel menindihnya. Marvel yang tidak mau tubuhnya menjadi beban Laura langsung mengubah posisinya sehingga keduanya sejajar. Sekitar 10 menit tidak ada obrolan apapun. Laura terus memeluk tubuh kekar Marvel yang hanya diam saja. "Tentang David, boleh aku mendengarkan semua ceritanya?" tanya Laura pelan. "Kenapa tidak?" senyum Marvel di balik punggung istrinya. Dengan terus berpelukan, Marvel menceritakan pertemuannya dengan David. Marvel juga menceritakan tentang Leni pada Laura yang dengan seksama mendengarkannya. "Jadi kamu cuma ketemu David, tidak dengan Nyonya Ariana?" tanya Laura melepaskan pelukannya menatap Marvel yang tersenyum lembut padanya. Marvel menggelengkan kepalanya. Marvel juga sebenarnya merasa sangat penasaran. David adalah orang yang selalu setia dan merawat Ariana bahkan saat Ariana seperti orang gila. Marvel bahkan menebak-nebak mungkinkah ibu yang dimaksud ini adalah Ariana. Tapi mengingat gadis itu yang begitu manis rasanya sangat tidak mungkin. "Apa ibu yang dimaksud anaknya David adalah Ariana?" tanya Laura. Marvel mengedikkan bahunya tidak tahu. "Kita sepemikiran sayang, tapi kalau melihat manisnya gadis kecil itu rasanya sangat tidak mungkin." "Manis?"
Tanya Laura mengangkat sebelah alisnya. Ya, dia sangat manis. Dia bahkan rela menunggu David dengan membawa rantang berisi makan siang untuk David di siang yang begitu terik dan di dalam ruko yang belum jadi, di mana banyak sekali bahaya yang mengancamnya. Jawab Marvel. Laura mengangguk, tapi Laura berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Sudah jam berapa ini? Kita telepon Tian yuk. Laura menghela napas. Marvel seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Besok bisa tidak ajak aku ke kafe itu? Senyum Marvel memudar. Marvel tidak ingin lagi warawiri ke tempat itu. Marvel sudah menggaji orang untuk menangani cabang kafenya itu. Tapi anak dan istrinya minta diajak ke tempat yang berada di tengah kampung tersebut. Dan Marvel tahu jika dirinya menolak sesuatu yang tidak baik pasti akan terjadi. Nggak masalah, nanti kalau aku nggak sibuk kita bisa kesana sama-sama ajak anak-anak kita juga. Senyum Marvel. Laura mengangguk lagi kepalanya. Kali ini dengan senyuman yang menghiasi bibir merah alaminya. Laura bangkit dari berbaringnya dan meraih ponsel Marvel yang ada di nakas. Kemudian segera menghubungi Tian. Berkali-kali mereka menghubungi Tian. Namun tidak juga diangkat, menghubungi suami nomornya sedang tidak aktif. Ya Tuhan, apa kita cek aja ke sana? Marvel tertawa mendengarnya. Wajar rasanya jika Laura sangat mengkhawatirkan anak-anaknya, karena ini adalah kali pertama Laura melepas ketiganya menginap di rumah neneknya tanpa pengawasan langsung darinya dan Marvel. Kok tawa sih? Laura mencibikkan bibirnya. Tidak ada yang lucu menurutnya, tapi Marvel malah tertawa seolah Laura sedang melontarkan lelucon. Kamu tuh. Deringan ponsel Marvel yang berada di tangan Laura membuat Laura berhenti berucap. Wanita itu segera mengangkat telepon yang ternyata dari Tian. Tian, bagaimana Dava dan adik-adiknya? Mereka baik-baik saja kan? Mama, ini Dava. Kita bertiga baik-baik saja kok. Mama gak usah khawatir. Laura menghela napas lega saat mendengar suara Dava yang menyaut. Rasa khawatirnya berangsur sirna. Syukurlah. Kamu lagi apa sayang? Tanya Laura dengan suara lembutnya. Dava lagi mau ambil minum, Ma. Davi sama Dipa lagi main sama Om Tian sama pacarnya. Udah dulu ya, Ma. Dava, tapi... Tut. Dava memutuskan sambungan teleponnya sebelum Laura menyelesaikan ucapannya. Laura berdecak, padahal Laura sedang sangat merindukan anak-anaknya sekarang. Tapi Dava malah memutuskan sambungan teleponnya. Marvel tersenyum, pria itu meraih ponsel miliknya yang berada di tangan Laura. Kemudian menaruhnya di tempat semula. Itu artinya anak-anak tahu sayang. Laura menoleh menatap suaminya. Tahu apa? Tanyanya tidak mengerti. Tahu bahwa aku dan kamu butuh waktu berdua malam ini? Jawab Marvel berbisik. Laura tersipu. Laura tahu apa yang dimaksud berdua oleh suaminya. Mau kan? Tanya Marvel memastikan. Laura mengangguk pelan menyetujui apa yang diinginkan oleh suaminya. Wanita itu pasrah saat Marvel kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur untuk kemudian menikmati malam indah itu bersama-sama.